Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kaifa halukum? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, soal dan solihah, kita masuk pelajaran yang keenam ya. Pelajaran yang keenam pada pelajaran akidah akhlak ya, akidah akhlak. Mudah-mudahan ya soal dan soleha memurojaah juga pelajaran-pelajaran yang sudah Pak Riki sampaikan. Baik, pelajaran yang keenam ini kita akan mempelajari suatu akhlak yang terpuji, akhlak yang mulia ya, yang harus dimiliki oleh seorang muslim dan muslimah ya. Mudah-mudahan setelah kita mempelajari salah satu sifat terpuji ini bisa kita praktekkan, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Apa itu? Ya, di buku paket ada di halaman 21 ya. Salah satu sifat terpujinya yang dimaksud di sini adalah itsar ya. Apa? Itsar. Sudah pernah mendengar belum kata-kata ini ya, atau kata itsar ini? Mungkin ada yang sudah mendengar ya, atau mungkin belum, baru pertama kali mendengar kata itsar ya. Maka insyaallah pada pertemuan kali ini mari kita akan sampaikan yaitu tentang itsar. Itsar itu apa sih? Ya, itsar itu sikap lebih mementingkan orang lain. Itu itsar dalam perkara dunia ya, dalam perkara dunia. Jadi mementingkan keperluan orang lain dulu daripada kepentingan dirinya ya. Ini merupakan sifat yang amat terpuji dan mulia ya. Nanti kita akan pelajari juga bagaimana sifat itsar ini dipraktekkan oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Mudah-mudahan kita bisa menirunya ya, soleh dan solehah, bisa mencontoh perbuatan yang mulia ini ya. Jadi itsar itu lawan dari egois ya. Egois ini kan sifat seseorang ini mementingkan kepentingannya diri sendiri ya, selalu mendahulukan kepentingannya diri sendiri, enggak peduli dengan orang lain ya. Nah, ini tercela ya. Adapun perbuatan baiknya yaitu itsar, selalu mendahulukan kepentingan orang lain ya. Tidak membantu kebutuhan orang lain ya, orang yang membutuhkan ya, yang dia hanya pikirkan adalah kepentingan dirinya, bagaimana kebutuhan untuk dirinya itu selalu terpenuhi. Maka ini perbuatan yang tidak terpuji ya, soal dan solihah. Sifat itsar ini ya dimiliki oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, sehingga Allah puji mereka, Allah sanjung mereka ya. Dalam sebuah ayat Allah menceritakan tentang mereka ya, orang-orang yang memiliki sifat itsar ini. Kata Allah, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Kata Allah ya, wa man yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Dan mereka itu kaum Ansor ya. Kaum Ansor adalah penduduk Madinah. Penduduk Madinah yang menyambut kedatangan muhajirin ya, penduduk Makkah yang hijrah ketika itu ya ke Madinah. Kata Allah, wa yu'thiruna ala anfusihim ya. Kaum Ansor ini mengutamakan orang lain, yaitu mengutamakan penduduk muhajirin, penduduk Makkah ya, kaum muhajirin ya. Ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Walau mereka itu membutuhkan, apa yang mereka berikan ya, mereka membutuhkan sebenarnya, tapi mereka memiliki sifat itsar sehingga ya mereka lebih mendahulukan sahabat muhajirin yang baru datang ya, yang hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man yuqashuha nafsihi dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah ya faulaika humul muflihun, orang-orang yang beruntung ya. Itulah ayat yang menyinggung tentang sifat itsar ini ya, tentang keutamaan sifat itsar yang dimiliki oleh kaum Ansor radhiyallahu anhum ketika di Madinah ya.
ada beberapa contoh ya, kisah bagaimana para sahabat mendahulukan sahabatnya ketimbang dirinya, seperti kisah menyambut tamu ya, padahal hanya punya makanan untuk bayi ya. Hadisnya sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah, beliau menceritakan anna rajulan ata Nabi sallallahu alaihi wasallam fa ba'atha ila nisaihi faqulna ma mana'ana illa al-ma. Ada seorang yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan lapar. Jadi orang ini mendatangi Nabi, kemudian orang ini keadaannya sangat lapar. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam mengirim utusan kepada para istri beliau ya. Dan para istri beliau menjawab, kami tidak ada sesuatu apapun kecuali air ya. Jadi di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak menyimpan makanan, tidak menyimpan kebutuhan ketika itu ya. Hanya saja ada air ya yang tersedia di rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yadhummu aw yudhifu hada. Faqala rajulun minal ansor ana. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, ya, siapa di antara kalian yang ingin menjamu orang ini, ya, yang ingin menyambut orang ini, ya. Salah seorang dari kaum Ansor mengatakan, saya ya Rasulullah. Fantalaqa bihi ila imraatihi. Faqala akrimi dhaifa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat ma indana illa qutu sibyani. Lalu orang Ansor ini membawa tamu tadi ke rumahnya, ya. Kemudian di rumahnya ia berkata kepada istrinya, muliakan tamu Rasulullah SAW ini. Istrinya menjawab, kami tidak memiliki apapun kecuali makanan untuk anak-anak, ya. Ternyata sama, sahabat ini juga tidak memiliki makanan kecuali hanya ada sedikit tapi untuk anak-anaknya. Faqala, maka laki-laki mengatakan, hayyi ta'amak wa asbihi sirajak, ya, wa nawwimi sibyanak idza aradu asya fahayyat ta'amaha wa asbahat sirajaha wa nawwamat sibyanaha. Maka kata suaminya ini, ya, orang Ansar ini, siapkanlah makananmu itu, kemudian nyalakan lampu dan tidurkanlah anak-anak. Kalau mereka meminta makan malam, kemudian wanita itu pun menyiapkan makanan, menyalakan lampu dan menidurkan anak-anaknya. Jadi dia tidak ingin mengecewakan tamunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga walaupun tidak ada apa-apa ya di rumahnya itu, dia berusaha untuk menjamu, ya, menyambut, memberi makan tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Maka dia berkata kepada istrinya, siapkan makanan itu, ya, kemudian nyalakan lampu dan tidurkanlah anak-anak. Jadi dia memerintahkan istrinya untuk menidurkan anak-anaknya, ya, kalau mereka minta makan malam. Kemudian wanita itu pun menyiapkan makanan, menyalakan lampu dan menidurkan anak-anaknya. Kemudian dia lalu bangkit, ya, seakan hendak memperbaiki lampu dan memadamkannya. Kedua suami istri ini memperlihatkan seakan-akan mereka sedang makan. Setelah itu mereka tidur dalam keadaan lapar, ya. Jadi tamunya disuruh makan, maka yang tuan rumah ini, suami istri ini, ya, dia melakukan sesuatu seperti orang yang sedang makan, padahal tidak, karena tidak ada apa-apa yang dimakan, ya, karena tidak ada apa-apa lagi yang dimakan. Keesokan harinya, ya, sang laki-laki ini, ya, datang kepada Rasulullah SAW. Beliau bersabda, dhahikallahu lailah au ajiba min fa'alikuma, ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, malam ini Allah tertawa atau takjub dengan perilaku kalian berdua. Lalu Allah menurunkan ayat, ya, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun, dalam surah Al-Hasyr tadi, ya. Jadi sebab turunnya surah Al-Hasyr ini adalah yaitu bagaimana kisah
seorang sahabat yang ingin berusaha menjamu tamu Rasulullah SAW, walau keadaan dia sendiri tidak memiliki banyak makanan. Bahkan makanan yang dia miliki itu disiapkan untuk anak-anaknya, tapi didahulukan tamunya ketimbang dirinya dan keluarganya, ya. Kemudian orang ini dipuji oleh Allah. Allah takjub, ya. Allah takjub dengan sifatnya, dengan sikapnya ini. Kemudian turunlah ayat, ya, tentang bagaimana sifat mereka, yaitu orang-orang yang mendahulukan kebutuhan orang lain ketimbang kebutuhan dirinya, ya. Dan juga ada kisah lain, yaitu setelah peperangan Yarmuk, ya, selesai, yaitu seorang sahabat yang menceritakan ini adalah Hudzaifah Al-Adawi radhiyallahu an, ya. Ketika itu tentunya ketika usahanya peperangan banyak yang terluka, ya, banyak yang haus, ya, karena dahsyatnya suatu peperangan. Maka sahabat Hudzaifah Al-Adawi ini mendatangi, ya, sisa-sisa perangan Yarmuk tersebut sambil membawa kantung air untuk mencari sepupunya yang ikut perang, ya. Jadi dia sedang mencari sepupunya yang ikut perang dengan sambil membawa kantung air yang nanti dia berharap bisa memberikan minum kepada sepupunya itu. Kemudian suatu kudapati ternyata ia sedang terluka parah, ya. Hudzaifah Al-Adawi ini ternyata menemukan sepupunya dalam keadaan luka yang sangat parah, ya. Luka yang sangat parah dan merasa sangat kehausan, ya. Kemudian aku pun langsung menghampirinya untuk memberinya minum, kata Hudzaifah Al-Adawi radhiyallahu anhu. Akan tetapi ketika itu belum sempat beliau menuangkan air untuk sepupunya, terdengar olehnya itu suara rintihan dari arah yang lain, ya. Seorang yang sangat kehausan juga seperti sepupunya, ya. Akhirnya sepupunya itu memberikan isyarat karena sudah tidak bisa bicara, ya, artinya dalam keadaan lemah dan terluka yang begitu parah. Kemudian dia hanya bisa memberikan isyarat agar menghampiri suara tersebut, ya, agar menghampiri suara tersebut, rintihan dari suara tersebut. Kemudian Hudzaifah Al-Adawi ini pun langsung menuju padanya. Ternyata ada Hisham bin Al-As, ya, saudara dari Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, ya. Maka Hisham bin Al-As ini pun ternyata sama dalam keadaan luka parah, kemudian kehausan, ya. Tentunya tadi Hudzaifah Al-Adawi sudah membawa apa tadi, kantung air, ya, yang berisi air untuk diminumkan kepada sahabat-sahabat yang terluka atau yang membutuhkan, ya. Sama halnya belum sempat dituangkan air ke mulutnya, ya, diberikan kepada Hisham bin Al-As ini, maka terdengar olehnya itu suara rintihan lain, ya, dari arah yang lain. Kemudian ada seorang yang sangat membutuhkan air minum juga, maka Hisham pun memberi isyarat, ya, supaya air ini diberikan kepada orang lain dulu sebelum diberikan kepada dirinya, ya. Kemudian akhirnya Hudzaifah Al-Adawi radhiyallahu anhu ini berjalan menghampiri orang tersebut yang sedang membutuhkan minum, ya, yang dalam keadaan luka parah. Kemudian dalam perjalanan belum hampir sampai orang tersebut minum dari air yang dibawanya, maka orang yang terluka tadi dia meninggal, ya, dia telah meninggal, tidak sempat meminum air tersebut. Aku pun segera kembali menemui Hisham bin Al-As radhiyallahu anhu. Namun sayang ternyata ia pun telah meninggal, ya. Tidak sempat atau belum sempat Hudzaifah Al-Adawi ini memberi minum kepada Hisham bin Al-As, maka Hisham pun keburu wafat, ya, keburu wafat, ya. Kemudian aku pun bergegas menghampiri sepupuku tadi yang pertama yang ia jumpai dalam keadaan terluka, namun sayang ia pun telah meninggal juga, ya. Jadi ketiga orang ini meninggal, belum sempat meminum setetes air pun yang dibawa oleh Hudzaifah, ya, Al-Adawi radhiyallahu anhum, ya. Begitu dahsyatnya sikap isar yang mereka miliki, ya, saleh dan salihah. Mereka mendahulukan orang lain walaupun mereka ini terluka, membutuhkan, haus, akan tetapi dia mempersilahkan untuk orang lain dahulu minumnya. Setelah sampai ke orang kedua, maka mendengar rintihan juga orang yang kehausan. Kemudian dia berusaha untuk memberikan orang yang ketiga, ya, mendahulukan orang yang ketiga ketimbang dirinya, padahal dirinya sangat membutuhkan. Bagaimana dengan kita?
Kalau kita haus, ya, kita lebih mendahulukan diri kita atau orang lain. Kita lebih mendahulukan diri kita atau teman kita. Nah, mungkin kita selama ini masih lebih membutuhkan, lebih mendahulukan kepentingan diri kita. Kita lihat teman kita haus, kita tidak peduli, ya. Biarin amat, aku juga haus. Nah, tidak seperti itu ya. Soleh soleha, baik itu minuman atau makanan, jika kita punya maka kita berikan kepada orang yang lebih butuh, ya. Misalnya kita sedang membawa roti atau makanan, ya. Kemudian kita lihat orang yang kelihatan nampak jelas di mata kita dia itu orang miskin, orang yang membutuhkan makan, ya. Maka coba kita berikan apa yang kita miliki ini, ya, untuk dirinya. Walaupun kita juga butuh, ya, tapi keadaan kita tidak lebih buruk dari keadaan dirinya, ya. Kita infakkan makanan kita itu, kita berikan kepada dirinya. Ingat, Allah mengatakan wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin, kata Allah. Apa-apa yang kalian infakkan itu Allah akan ganti, ya. Allah akan ganti. Jadi tidak usah takut, ya. Kita belajar dari pelajaran ini, pelajaran yang sangat luar biasa. Sikap yang sangat amat terpuji, yaitu sikap itsar, mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri, ya. Sehingga Allah puji sahabat, ya. Allah turunkan ayat untuk mereka, ya. Insya Allah, ya. Inilah panutan kita, inilah idola kita, ya. Inilah superhero kita, ya. Nabi dan para sahabatnya yang begitu amat sangat layak, sangat patut untuk kita jadikan sebagai contoh dan suri tauladan kita dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Demikian pelajaran hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Dari kisah ini, dari pelajaran ini, mudah-mudahan kita bisa memiliki sikap itsar, ya, mendahulukan kepentingan orang lain sebelum kepentingan diri kita sendiri, ya. Demikian, barakallahu fikum, sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.